Gadis itu tak berdaya menanggalkan semua pakaiannya. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa terjun ke pesawat yang jatuh di danau. Mencari telepon dan radio. Air danau itu dingin, menyebabkan dia panik dan berenang ke atas. Ya Tuhan, dia kedinginan melompat-lompat. Dia dengan cepat menyeka air dingin dari tubuhnya dengan pakaiannya. Tetapi itu sangat dingin, dia hanya harus menemukan cara lain. Jadi dia mengikat beberapa batang kayu dengan syal sutra dan ikat pinggangnya. Akan menggunakannya sebagai rakit. Tetapi ketika dia mencoba mengangkat rakit ini sudah rusak. Sialan. Kali ini sangat bagus dan butuh setengah hari untuk membuat rakit. Dan sangat lapar, dia sangat marah sehingga dia mengambil satu-satunya batang coklat untuk dijilat beberapa kali. Seolah-olah dia baru saja makan malam. Keesokan paginya, dia mengumpulkan keberaniannya lagi. Mengertakkan gigi menahan dinginnya air danau. Memeluk sebatang kayu untuk berenang ke tengah danau. Dia dengan cepat menukik ke dasar danau. Dia masuk ke kompartemen, mengambil 2 ransel, setelah muncul ke permukaan. Namun, ketika dia kembali, dia tiba-tiba mendengar beruang yang ganas. Dia menoleh untuk melihat, langsung membatu. Coklat terakhirnya dimakan oleh beruang ini. Setelah makan, dan dengan sopan berbalik kembali. Beruang yang belum kenyang, pergi ke tubuh Sam lagi. Tidak menghindarinya. Pergi. Setelah Lip berteriak dan mengusirnya. Beruang tampaknya telah mengerti. Ambil inisiatif untuk pergi. Melihat beruang sudah lama berlalu. Segera ke darat. Cepat buka ranselnya. Tanpa diduga menemukannya penuh dengan uang. Di ransel lain diisi dengan obat penghilang rasa sakit. Dia segera menyadari bahwa latar belakang Sam ini tidak sederhana. Dia kemudian menyeret tubuh Sam dan menguburnya di dalam hutan. Setelah mengubur Sam, dia mulai memikirkan bagaimana bertahan hidup di tempat ini dengan barang seadanya. Lihatlah uang di ransel. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Lip mengeluarkan sepasang kacamata dari ranselnya. Kemudian jatuhkan sebagian uang di tanah. Di bawah sinar matahari, sesaat ada kepulan asap. Lalu dia meniup dengan lembut. Merasa masih belum cukup, masukkan beberapa lembar uang lagi. Ketika dia mengelilingi tumpukan uang dengan beberapa cabang, akhirnya melihat api berkobar, langsung melompat-lompat seperti anak berusia 3 tahun. Berteriak dengan gembira. Pada titik ini dia akhirnya melihat harapan hidup. Lalu ada rasa lapar. Dia menjilat cangkang coklat yang ditinggalkan oleh beruang itu. Kemudian tuangkan semua pereda nyeri. Isi botol dengan air. Menemukan tempat ini agak aneh lagi. Rasanya seperti di dalam air ada campuran saripati binatang. Harus memikirkan cara untuk memanaskan air ini. Dia kemudian pergi ke hutan untuk menemukan beberapa puing dari pesawat yang jatuh. Setelah merenovasi pecahan puing tersebut menjadi ketel sederhana, dalam sekejap berhasil merebus air danau yang begitu enak. Kemudian dia harus pergi mencari makanan. Kemudian dia melihat ikan kecil di danau dan memiliki ide yang cemerlang. Dia mengambil benang gigi dan mengikatnya ke dahan pohon. Lalu mengaitkan umpan dengan anting-antingnya. Beberapa menit kemudian seekor ikan menggigitnya. Tetapi ikan itu lolos. Aku tidak mau mengemis makanan. Begitu saja, pancing satu-satunya patah. Tidak bisa makan ikan. Hanya harus pergi ke hutan untuk melihat apakah ada buah-buahan liar untuk bisa dimakan. Hutan tidak mengecewakan. Lip dengan cepat menemukan buah liar. Jadi dia cepat memasukkannya ke dalam botol. Lalu memilah warnanya. Dia mencicipi buah hijau dulu. Pasti pahit, jadi dia memuntahkannya seperti itu. Lalu dia mencicipi buah hitam. Wajahnya sangat bahagia. Pasti rasanya cukup enak. Jadi dia memasukkannya ke mulutnya dan memakannya sampai malam berikutnya dia tiba-tiba muntah. Ternyata buah liar itu beracun. Saking lelahnya saya tertidur. Dalam mimpi saya melihat beruang itu memakan coklat saya beberapa hari yang lalu. Beruang itu sekarang sedang memakan buah liar di pohon. Perhatikan apa yang dimakannya, lalu belajar memakannya bersama. Keesokan paginya, dia lari ke hutan dan mulai memetik banyak buah beri liar. Tapi saat ini hujan lagi. Sial, dia hanya perlu mengintip ke dalam tenda biru buatan sendiri untuk berlindung dari hujan. Gadis yang jatuh ke alam liar menemukan sebuah jarum. Setelah mengasah tang dengan sisi magnet jam tangan, masukkan penetes ke dalam botol air. Begitu saja, kompas buatan sendiri lahir. Ikuti petunjuk kompas. Mulai masuk ke dalam hutan. Tidak mengambil beberapa langkah dan tersesat. Dia segera bergerak maju ke arah jarum kompas menunjuk. Tidak mudah untuk melarikan diri dari tempat liar ini. Di sepanjang jalan, tinggalkan segala macam tanda.
Untuk mencegah dia kehilangan arah, tubuhnya secara bertahap melemah. Dia lelah merasa seperti tidak ada harapan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam pidatonya. Suatu kali dia sayangnya meninggal. Juga berharap seseorang akan mengangkat telepon ini. Samar-samar maju. Terkejut melihat uang yang saya tinggalkan. Dia dengan cepat menarik laban dari ranselnya. Benar saja, penunjuk itu telah kehilangan magnetnya. Pada saat ini dia sepertinya mendengar suara binatang buas. Dia panik dan memanjat pohon. Tapi sebelum dia memanjat lama, dia menginjak dahan yang rapuh. Jatuh dan tergantung terbalik di pohon. Tapi dia tak berdaya menemukan itu hanya musang. Saat ini dia disembuhkan oleh musang. Senang sampai tertawa seperti itu. Kemudian dia tertidur di bawah pohon. Saya tidak tahu berapa lama untuk dibangunkan oleh suara pesawat. Bersemangat untuk mengeluarkan cermin dan menjadi gila. Teriakan keras minta tolong. Mengejar ke arah pesawat. Dia tiba-tiba jatuh ke dalam lubang sedalam 10 meter. Lip secara bertahap sadar kembali dan menemukan sebuah batu menekannya. Keinginan untuk hidup mendesaknya untuk menahan rasa sakit dan naik ke atas. Tetapi ketika dia keluar dari gua, dia menemukan dirinya berada di tengah tebing. Namun dia hanya sedikit memindahkan batu itu dan langsung patah. Tetapi ada cabang penyangga yang dia selamatkan. Menelan rasa sakitnya, menggunakan dahan untuk membuat tongkat. Berjalan perlahan ke satu arah. Terus mencari cara untuk hidup. Tetapi semua barang miliknya telah jatuh di gua itu. Berpikir kali ini tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Pada saat dia tersesat dan bingung, tiba-tiba terdengar suara air mengalir. Setelah menemukan sungai ini, merangkul sinar harapan terakhir, dia memeluk sebatang kayu dan melompat ke sungai. Hanyut mengikuti aliran sungai. Tapi cepat, air yang bergerak dengan cepat mendorong batang kayu itu menjauh. Begitu saja, tubuh Lip mengapung di permukaan air. Mungkin dia akan menaklukkan air yang mengalir deras ini. Sepanjang jalan dia tidak terluka. Tidak ada batu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hanyut ke darat untuk ditemukan oleh dua pemburu. Setelah di darat, dia akhirnya sadar kembali. Fearless.